Halo sahabat anime. Selamat datang di channel Anto Ajax. Dan sebelumnya, admin doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini admin akan membawakan lanjutan alur cerita Akatsuki no Yona Season 2. Di mana ini merupakan video pembahasan part kelima, yang kalau di manganya ada pada chapter 62. Di awal chapter, diperlihatkan Yona yang sedang berlatih pedang dengan Hak. Mereka saling beradu pedang menggunakan pedang kayu. Selesai latihan, mereka kembali ke camp. Di sana, mereka disambut oleh Shin-ah dan Kija, serta Yun yang sementara mempersiapkan makanan. Pada saat makan, Kija merasa cemas melihat Yona penuh luka goresan kecil, yang didapatkannya dari latihan bersama Hak. Dikarenakan provokasi candaan dari Zeno, Kija pun berpikir bahwa Hak sudah memukul dan menendang Yona tanpa belas kasihan. Tapi hal itu disanggah oleh Yona, dengan mengatakan bahwa Hak selalu menghentikan serangannya beberapa sentimeter sebelum mengenainya. Karena Yun belum memutuskan tujuan selanjutnya, Yona pun berencana untuk tetap melanjutkan latihannya dengan Hak. Dengan ekspresi yang mengkhawatirkan akan sesuatu, Hak pun mau tak mau, hanya bisa mengikuti keinginan Yona. Melihat Kija yang masih cemas akan Hak yang akan melukai Yona selama latihan, JH pun menyuruhnya untuk tidak perlu mencemaskannya, dengan bercanda bahwa Hak tidak akan melukai orang yang disayanginya. Menanggapi hal tersebut, Hak pun langsung mengarahkan pedangnya kepada JH di mana JH menahannya dengan kakinya. Di tengah perselisihan mereka, Yona bertanya apa mereka bertengkar, di mana Hak menjawabnya untuk tidak usah mengkhawatirkan mereka, dan menyuruh Yona untuk mengayunkan pedangnya 100 kali saat itu juga. Mendengar candaan JH yang menyuruhnya untuk jujur dengan perasaannya, membuat Hak membalasnya bahwa JH akan meragukan dirinya sendiri jika mengatakan hal tersebut, sambil memanggilnya dengan sebutan kakak. Yun yang melihat suasana menjadi aneh di antara Hak dan JH, menyuruh mereka untuk segera berhenti. Beberapa saat kemudian, di dalam tenda, Yun mengoleskan obat ke luka-luka Yona. Yona yang mengatakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi luka, membuat Yun tersipu, dan menyuruh Yona untuk mengoleskan obat ke lukanya sendiri. Mendengar percakapan mereka, JH yang ada di luar tenda, berkeinginan untuk masuk dan mengoleskan obat tersebut, yang kemudian dicegah dan ditarik menjauh oleh Hak. Di saat semuanya tertidur, Hak tiba-tiba terbangun, dikarenakan dia bermimpi akan Yona, yang berkeinginan untuk membalas dendam kepada Suwon atas kematian ayahnya. Hak yang terbangun pun, merasa cemas dan pergi memeriksa keadaan Yona, di mana Yona tertidur pulas di dalam tenda, yang membuat Hak merasa lega mengetahuinya. Setelah itu, Hak pergi keluar untuk berlatih pedang sendirian. Dipenuhi amarah haus darah, Hak berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk membunuh Suwon, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Merasakan kehausan darah Hak, Zeno muncul dan menyuruh Hak untuk tidak khawatir. Zeno mengatakan bahwa Hak punya sedikit bau kematian, dan tidak harusnya Hak berpikir untuk mengorbankan nyawanya. Di mana apabila Hak mati, maka dia tidak akan tergantikan. Berbeda dengan para naga yang jika mereka mati, maka jiwa mereka akan terlahir kembali. Mendengar hal itu, membuat Hak tidak setuju, dikarenakan para naga merupakan temannya juga dan tidak dapat tergantikan. Zeno yang mendengar ucapan Hak, terkejut dan berterima kasih mewakili para naga. Di akhir percakapan mereka, Zeno menyuruh Hak untuk lebih santai, dikarenakan sudah ada para naga dan Yun yang akan membantunya. Zeno pun pamit untuk melanjutkan tidurnya, setelah dia melihat Yona yang datang untuk menghampiri Hak. Yona mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Hak, karena sebelumnya Hak terlihat pucat. Yona berpikir bahwa Hak mungkin merasa tertekan, karena dia memerintahkan Hak untuk melatihnya pedang. Oleh karena itu, dia menyuruh Hak untuk lebih sering melakukan apa yang Hak ingin lakukan. Menanggapi hal itu, membuat Hak langsung melakukan hal yang ingin dia lakukan, di mana Hak tiba-tiba menarik dan mencium kening Yona. Setelah melakukan hal tersebut, Hak pun pergi meninggalkan Yona yang terkejut, dengan wajah yang merah, sambil memegang keningnya. Beberapa hari kemudian, setelah menyurvei beberapa tempat, Yun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kai. Mendengar keputusan Yun, Yona dan yang lainnya merasa ragu, dikarenakan kerajaan Kai merupakan musuh dari kerajaan Kouka.
Yun pun menjelaskan bahwa ada kemungkinan di kerajaan Kai, terdapat tanaman yang dapat ditanam di tanah suku api. Setelah mendengar penjelasan Yun, akhirnya mereka semua sepakat untuk pergi ke kerajaan Kai. Di perjalanan, mereka harus melewati jembatan tua untuk sampai ke kerajaan Kai. Di saat mau menyeberang, Yona tiba-tiba terpeleset dan jatuh di pangkuan Hak yang ada di belakangnya. Hal itu membuat muka Yona jadi merah, dan secara cepat menjauhkan diri dari Hak. Menanggapi hal tersebut, Hak merasa tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada Yona. Di saat menyeberang, papan jembatan yang diinjak Kija, tiba-tiba patah dan membuat Kija hampir terjatuh. Dia selamat dikarenakan JH yang secara cepat menangkap Kija. Hak yang melihat kejadian itu dari belakang, melontarkan candaan bahwa mereka akan bersedih jika Kija terjatuh dikarenakan mereka hanya bisa melihat punggung Kija. Mendengar candaan tersebut, membuat Kija kesal dan menyuruh Hak untuk segera menyeberang, supaya dia bisa menghajar Hak. Kija yang merasa bahwa jembatan ini sangat berbahaya, menanyakan kepada Yun, apa ada jalan lain? Yun pun menjelaskan bahwa ada jalan lain, tapi terdapat kemungkinan besar ada pasukan penjaga di sana. Setelah menyeberangi jembatan, mereka pun memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda di tengah gunung. Dikarenakan ini merupakan kawasan gunung, di mana ada kemungkinan diserang oleh beruang, Yun pun menyuruh Yona untuk tidur bersama Hak. Di saat Yona memasuki tenda, ternyata sudah ada Hak di sana yang berbaring dengan santai. Melihat hal itu, Yona berpikir bahwa Hak mengambil semua tempat. Hak pun melirik dan tiba-tiba terbangun mendekat ke arah Yona. Yona yang melihat wajah Hak semakin dekat, merasa cemas dan membuat wajahnya jadi merah. Yona pun menutup mata dan ternyata, Hak cuma ingin membuka tirai tenda di belakang Yona, di mana terdapat JH yang bermaksud mengintip mereka. Hak pun dengan segera menjauhkan JH dari tenda, dan menyuruh Yun untuk mengikatnya. Setelah mendengar Hak yang berkata bahwa dia akan tidur di luar untuk berjaga, Yona segera berteriak dan menyuruh Hak untuk tidur di dalam tenda, dikarenakan selama ini Hak selalu tidur di tempat keras. Melihat muka Yona yang merasa cemas, membuat Hak membenarkan bahwa kejadian sebelumnya di mana dia mencium kening Yona, hanyalah sebuah lelucon, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar perkataan Hak, Yona pun merasa lega dan mengajak Hak untuk tidur. Di saat mereka tertidur, Yona tiba-tiba terbangun dan memperhatikan wajah Hak, di mana dia merasa aneh, dikarenakan di depan Yona biasanya adalah Yun. Yona pun memberanikan diri menyentuh wajah Hak, yang tiba-tiba membuat Hak terbangun dan menyuruh Yona untuk berhenti bermain-main, dengan ancaman dia akan menyerangnya. Mendengar hal itu, membuat Yona terkejut, dan mengatakan bahwa Hak adalah beruang. Mereka pun lanjut untuk tidur, dengan Yona yang berpikir bahwa dia mulai merasakan perasaan aneh kepada Hak. Dan part kelima dari season 2 pun selesai.